Halo semuanya, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari ISAKA Student Group Binus University, saya Alvina bersama dengan rekan saya Justin yang akan membawakan materi edukasi mengenai tema menarik hari ini, yaitu mengenai apa itu IT Audit. Topik pada hari ini akan membahas pengertian IT Audit, tujuan IT Audit, tugas dan tanggung jawab IT Audit, dan tahapan IT Audit. Nah, sebelum memasuki ke dalam inti pembahasan hari ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal IT audit secara umum. IT audit sendiri adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Kemudian, IT audit juga dikenal sebagai EDP audit atau Electronic Data Processing Audit. Nah, EDP audit adalah suatu proses dikumpulkannya data dan dievakuasinya bukti untuk menetapkan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi sudah diterapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang sudah sepadan. Apakah seluruh aktiva dilindungi dengan baik atau disalahgunakan, dan juga apakah sudah terjaminnya integritas data, keandalan, dan juga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi berbasis komputer. Selanjutnya, IT audit juga dilakukan untuk menjaga keamanan sistem informasi sebagai aset organisasi dan mempertahankan integritas informasi yang disimpan. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai IT audit sebagai pengantar materi kita pada hari ini. Pertama, saya akan membahas topik lebih lanjut mengenai pengertian IT audit. Menurut Ron Weber 2010, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Dan pengertian IT audit secara umum adalah proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan atau organisasi secara menyeluruh. Istilah lain dari IT audit adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasi atau perusahaannya. Dalam pelaksanaannya, IT auditor mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik termasuk survei, wawancara, observasi, dan review dokumentasi. Dan menariknya, bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor biasanya mencakup pula bukti elektronik. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai tujuan dari IT audit itu sendiri. Tujuan IT audit ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu conformance dan performance. Untuk conformance, IT audit berfokus untuk memperoleh kesimpulan dari aspek-aspek kesesuaian seperti kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepatuhan. Sedangkan dalam performance, IT audit berfokus untuk memperoleh kesimpulan dari aspek kinerja seperti efektivitas, efisiensi, dan juga kehandalan atau reliability. Next. Ini adalah tujuan IT audit menurut Ron Weber, di mana di sini ada 5 tujuan yang akan aku jelaskan untuk kalian. Pertama, pengamanan aset. Banyak aset-aset penting dalam perusahaan, dari perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, sampai file data yang harus dijaga sangat ketat untuk menghindari penyalahgunaan aset-aset ini. Kedua, menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data mempunyai atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data ini tidak dijaga dengan baik dan teliti, maka suatu perusahaan tidak bisa memiliki hasil laporan yang akurat, bahkan bisa membuat perusahaan mengalami kerugian yang besar. Ketiga, efisiensi sistem. Di sini, sebuah perusahaan harus bisa memastikan bahwa sebuah sistem informasi dapat berjalan dengan baik dengan daya yang minimum. Dengan IT audit, perusahaan dapat menemukan hal yang dapat diimprove atau dihilangkan untuk membuat sistem semakin efisien. Keempat, efektivitas sistem.
Efektivitas sistem ini mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Sistem yang dikatakan efektif dapat memenuhi kebutuhan pengguna atau user, tetapi tentu saja dengan daya yang minimal. Kembali lagi, IT audit dapat menemukan hal-hal yang sekiranya dapat dikembangkan lebih lanjut atau malah di-cut off untuk mendapatkan sistem yang efektif. And last but not least, ekonomis. Bisa kita lihat jika sistem yang digunakan sebuah perusahaan efisien dan efektif, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa hal yang menyebabkan pemborosan dan hal-hal yang kurang esensial telah dikeluarkan dari sistem. Hal ini berdampak pada budget yang lebih ekonomis, malah menambah kemungkinan untuk memberi profit yang lebih kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Alvina. Baik, terima kasih Justin. Nah, selanjutnya adalah membahas tentang tugas dan tanggung jawab pada IT Audit. Tugas pada IT Audit meliputi yang pertama, mengumpulkan bukti dan menganalisa data dari database, program perangkat lunak, dan sistem manajemen informasi. Kedua, berdiskusi dengan tim terkait temuan serta solusi untuk meningkatkan keamanan. Ketiga, mengembangkan, menerapkan, menguji, dan mengevaluasi prosedur tinjauan audit. Keempat, memberikan rekomendasi dan panduan tentang risiko keamanan dan pengendalian yang teridentifikasi. Kelima, mendokumentasikan kelemahan pengendalian. Sedangkan tanggung jawab dalam IT audit adalah IT auditor sebagai orang yang bertanggung jawab dalam IT audit bertanggung jawab atas penilaian infrastruktur teknologi perusahaan dan IT auditor akan mengevaluasi apakah sistem berjalan dengan akurat, efisien, aman, dan sesuai aturan. Nah, kita udah sampai nih ke pembahasan kita yang terakhir pada hari ini, yaitu tahapan dalam IT audit. Di sini aku hanya menjelaskan secara garis besar, karena untuk penjelasan lebih lanjut, bisa kalian tonton di video prosedur IT audit dalam cybersecurity. Oke, yuk langsung kita masuk aja ke materinya. Di sini ada 5 tahapan dalam IT audit yang akan aku jelaskan. Nah, bisa kita lihat ya, ini ada timeline sebagai urutan dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Langkah pertama, kita harus menetapkan tujuan dari IT audit yang akan dilakukan. Pada tahap ini, kita akan menentukan why, how, when, dan by whom. Misalnya, kita harus tahu siapa yang akan melaksanakan audit, kapan waktunya, kenapa audit tersebut harus dilaksanakan, dan bagaimana kita akan melaksanakan audit tersebut. Langkah kedua yaitu mengembangkan rencana audit. Nih, tadi kan di langkah pertama kita udah tahu tuh tujuan kita ngaudit mau ngapain, gimana, siapa yang bakalan lakuin, dan kapan. Di tahap kedua ini, kita bakalan melakukan pengumpulan bukti untuk menyokong tujuan dan argumen yang telah kita buat tadi di langkah sebelumnya. Langkah ketiga, melakukan evaluasi. Di tahap ini, kita bakalan memastikan bahwa informasi dari bukti yang terkumpul tadi relevan dengan argumen yang telah kita ajukan. Langkah keempat, menjalankan testing atau pengujian. Nah, seharusnya udah lengkap nih semua dokumen yang kita butuhkan di tahap ini. Dan juga udah kita evaluasikan tadi di tahap ketiga. Jadi sekarang waktunya kita melakukan pengujian dengan dokumen yang telah ada. Langkah terakhir yaitu melaporkan temuan dalam proses serta tindak lanjutnya. Di langkah terakhir ini, kita bakalan menyiapkan dokumen tentang apa saja yang kita temukan dalam proses pengujian, serta tidak lupa juga menuliskan usulan atau rekomendasi tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Next. Hari ini kita udah bahas banyak banget nih, dari mulai pengertian IT audit, tujuan, tugas dan tanggung jawab, sampai dengan tahapannya juga. Menurut kita, berikut ini adalah beberapa poin kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi hari ini. Pertama, IT audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan atau organisasi secara menyeluruh. Kedua, penerapan IT audit sangat penting bagi perusahaan atau organisasi yang bergantung pada teknologi. Ketiga, IT audit dapat membantu manajemen perusahaan untuk memberikan pertanggungjawaban yang efektif dan menganalisis saran dan penilaian untuk tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, IT audit berguna untuk memastikan proses yang efisien dan kontrol yang kuat untuk mengamankan data bisnis dari ancaman eksternal maupun internal. Nah, berikut ini adalah link yang menjadi referensi kami untuk materi pada hari ini.
Nah, untuk memaksimalkan penyampaian materi hari ini, kami juga menyediakan kuis latihan yang berkaitan dengan materi apa itu IT Audit. Nah, soal kuis pertama. Berikut ini adalah tujuan IT Audit, kecuali A. Meningkatkan keamanan aset, B. Meningkatkan integritas data, C. Meningkatkan efektivitas sistem, D. Meningkatkan pengembangan sistem yang lebih baik. Mungkin aku akan hitung mundur 5 detik untuk kalian menjawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, benar banget ya, jawabannya adalah D, yaitu meningkatkan pengembangan sistem yang lebih baik. Karena pengembangan sistem tidak dilakukan oleh IT auditor ya teman-teman, melainkan oleh seorang programmer. Selanjutnya, kita akan beralih ke soal kedua. Apa kepanjangan dari EDP Audit? A. Electronic Data Progressing Audit. B. Electronic Data Processor Audit. C. Electronic Data Processing Audit. D. Electronic Data Purification Audit. Kira-kira teman-teman masih ingat tidak ya penjelasan aku di pembukaan materi tadi? Aku akan hitung mundur lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban yang tepat dari kepanjangan EDP Audit itu adalah C. Electronic Data Processing Audit. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke soal ketiga. Aspek efektivitas, efisiensi, dan reliability termasuk dalam kelompok tujuan IT audit. A. Konfirmasi, B. Performance, C. Conformance, dan D. Processing. Ayo teman-teman, kira-kira yang mana nih jawabannya? Aku akan hitung mundur ya dari 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ini sih gampang banget teman-teman kalau kalian dengerin penjelasan aku tentang tujuan IT audit di awal tadi. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman, performance. 100 buat kalian yang jawab B. Jadi performance itu adalah bagian IT audit yang berfokus pada aspek efektivitas, efisiensi, dan kehandalan atau reliability. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Di bawah ini yang bukan sifat yang dimiliki oleh seorang IT auditor adalah A. Humoris, B. Disiplin, C. Teliti, D. Efisien. Nah, kalau yang ini agak lumayan susah ya teman-teman, karena nggak langsung dikasih tahu di materi yang tadi kita jelasin. Ayo, yang mana yang benar ya jawabannya? Aku hitung mundur dari 5 lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau gitu, aku langsung aja reveal ya jawabannya. Benar banget nih buat teman-teman yang jawab A, humoris. Gak mungkin kan seorang IT auditor itu orang yang humoris, kecuali kalau dia komedian. Nah, kita udah sampai di pertanyaan yang terakhir nih teman-teman. Dari semua tahapan yang tertera ini, coba diurutin supaya urutannya benar. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Antara A, B, C, atau D? Kelihatannya yang ini agak sulit ya. Jadi aku bakalan kasih waktu 10 detik. Teman-teman pelan-pelan aja ya jawabnya. Diperhatiin jangan sampai keliru. Aku mulai hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, untuk jawaban yang benar itu adalah, yaps, betul banget. Yang C ya. Yuk coba kita urutin lagi. Yang paling pertama itu udah pasti yang ke satu, untuk menetapkan tujuan dulu. Terus, abis tetapin tujuan, kita harus ngembangin nih tujuan kita jadi tahap selanjutnya yang nomor 4. Abis ngembangin, kita evaluasi dulu nih, dokumen yang udah kita dapat itu di nomor 2. Selesai dievaluasi, berarti udah waktunya kita untuk melakukan pengujian. Nah, itu ada di nomor 5 ya. Tahap terakhir berarti yang nomor 3, yaitu melaporkan temuan serta tindak lanjutnya. Jadi, urutan yang benar adalah C. 1, 4, 2, 5, 3. Oke, teman-teman semua. Pertanyaan tadi menutup semua kegiatan kita hari ini ya. Wah, udah banyak banget ya ilmu yang kita dapat hari ini. Semoga ilmu yang aku sama partner aku Alvina bagikan hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Sebelum menutup, aku dan partner aku ingin meminta maaf pada kalian semua jika ada kesalahan yang tidak berkenan di hati kalian. Secara langsung